Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid. Saya dari kelas Biologi 1 ingin menjelaskan tentang pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap keragaman bahasa Indonesia. Latar belakang. Di Indonesia, selain bahasa Indonesia yang menjadi bahasa terpenting, juga ada bahasa daerah dan bahasa asing. Baik bahasa Indonesia, bahasa daerah maupun bahasa asing menjalankan fungsi khusus yang ditetapkan dalam politik bahasa nasional. Hubungan saling memengaruhi antara bahasa Indonesia dan bahasa asing tidak dapat dihindari karena komunikasi antar bangsa memang tidak dapat dicegah. Dalam hal itu, bahasa Indonesia dapat memanfaatkan bahasa asing untuk pengembangan kosakata. Tanpa disadari, bahasa Indonesia telah banyak menyerap kata asing, antara lain dari bahasa Sanskerta seperti karya, dui, dan asrama, dari bahasa Belanda seperti kamar, kantor, dan pos, dari bahasa Cina seperti sempoa, bakpao, dan sinse, serta dari bahasa Portugis seperti bendera, kemeja, dan jendela. Pengaruh bahasa asing dalam bahasa Indonesia tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan, bahasa Inggris yang dianggap telah mapan atau lengkap kosakatanya juga dipengaruhi oleh bahasa lain seperti bahasa Keltik, Sakson kuno, Latin, Prancis, dan bahasa Indo-Jerman yang lain. Dalam kasus di Indonesia, peristiwa saling memengaruhi antara bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah di satu pihak dapat membantu asimilasi kelompok etnis, dan di pihak lain dapat menjamin pemenuhan kosakata bahasa daerah yang bersangkutan, yang harus menyesuaikan dirinya dengan arus perkembangan masyarakatnya. Oleh karena itu, hubungan antara bahasa tersebut seyogyanya dikembangkan ke arah bagi tugas yang saling melengkapi. Menurut pengertian yang termuat dalam Piagam Eropa untuk bahasa-bahasa regional atau minoritas, istilah bahasa regional atau bahasa minoritas ataupun bahasa daerah merujuk kepada bahasa yang aslinya digunakan dalam wilayah suatu negara oleh warga negara dari negara tersebut yang secara numerik merupakan kelompok yang lebih kecil dari populasi lainnya di negara tersebut, bukan merupakan bahasa resmi atau salah satu bahasa resmi di negara tersebut. Pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Berikut beberapa pengaruh atau dampak penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Dampak positifnya adalah bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata. Yang kedua, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah. Yang keempat, menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Yang dampak negatifnya antara lain, yang pertama, bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah lain. Yang kedua, warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata. Yang ketiga, masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah. Yang keempat, dapat menimbulkan kesalahpahaman. Pada bahasa-bahasa daerah di Indonesia juga terdapat beberapa kata yang sama dalam tulisan dan pelafalan, tetapi memiliki makna yang berbeda. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, suwek atau suwe dalam bahasa Sekayu atau Sumsel bermakna tidak ada, sedangkan suwe dalam bahasa Jawa bermakna sobek. Kenek dalam bahasa Batak bermakna kernet atau pembantu sopir. Kena dalam bahasa Jawa bermakna kena. Abang dalam bahasa Batak dan Jakarta bermakna kakak. Abang dalam bahasa Jawa bermakna merah. Mangga dalam bahasa Indonesia bermakna buah mangga, dan mangga dalam bahasa Sunda bermakna silakan. Main dalam bahasa Indonesia bermakna bermain. Main dalam bahasa Batak bermakna gadis. Melestarikan bahasa daerah. Sangat dianjurkan bagi para orang tua untuk membiasakan anak berkomunikasi dengan bahasa daerah. Jangan pernah takut atau khawatir anak akan gagap berbahasa Indonesia gara-gara sejak kecil lebih dibiasakan bahasa daerah, karena lambat laun si anak akan cepat belajar bahasa Indonesia di lingkungan sosial, sekolah, dan di masyarakat.
Sangat disayangkan kadangkala ada anak memiliki marga Batak tetapi tidak bisa bahkan tidak tahu bahasa daerahnya sendiri. Juga ada siswa atau mahasiswa yang mengaku bersuku Jawa tetapi sama sekali tidak bisa berbahasa Jawa apalagi memahaminya baik kromo maupun ngoko. Begitu pula yang Karo, Aceh, Melayu dan lain-lain. Pengertian bahasa asing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti bahasa asing adalah bahasa milik bangsa lain yang dikuasai biasanya melalui pendidikan formal dan yang secara sosiokultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak dapat digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Misalnya bahasa Indonesia akan dianggap sebagai bahasa asing di Australia. Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia di era globalisasi. Yang pertama, menganggap dengan menggunakan bahasa asing akan lebih tinggi derajatnya atau lebih percaya diri dibanding menggunakan bahasa Indonesia. Banyak orang tua yang lebih bangga anaknya pintar dalam berbicara bahasa asing dibandingkan pintar dalam berbicara bahasa Indonesia. Maraknya penggunaan bahasa asing membuat masyarakat kita seringkali tidak memperhatikan penggunaan bahasa yang baik dan tidak sesuai pada tempatnya, terutama pada kalangan remaja. Pemimpin di Indonesia saat ini mengungkapkan pikiran atau pendapatnya lebih banyak menggunakan istilah asing daripada menggunakan istilah bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa asing terhadap keragaman bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa Arab dan Persia. Bahasa Arab dibawa ke Indonesia mulai abad ke-7 oleh saudagar dari Persia, India, dan Arab yang juga menjadi penyebar agama Islam. Kosakata bahasa Arab yang merupakan bahasa pengungkapan agama Islam mulai berpengaruh ke dalam bahasa Melayu terutama sejak abad ke-12 saat banyak raja memeluk agama Islam. Yang kedua, pengaruh bahasa Portugis. Masa penjajahan di Indonesia pertama kali dimulai oleh masuknya bangsa Portugis yang ingin mencari rempah-rempahan yang pada saat itu nilainya sangat tinggi. Bahasa Portugis dikenali masyarakat penutur bahasa Melayu sejak bangsa Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511 setelah setahun sebelumnya ia menduduki Goa. Portugis disingkirkan Belanda yang datang kemudian dan Portugis harus menyingkirkan ke daerah timur Nusantara. Meski demikian, pada abad ke-17 bahasa Portugis sudah menjadi bahasa penghubung antar etnis di samping bahasa Melayu. Pengaruh bahasa Belanda. Bahasa Belanda mendatangi Nusantara pada awal abad ke-17 ketika ia mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1606. Kemudian ia menuju ke Pulau Jawa dan daerah lain di sebelah barat. Sejak itulah secara bertahap Belanda menguasai banyak daerah di Indonesia. Bahasa Belanda tidak sepenuhnya dapat menggeser kedudukan bahasa Portugis karena pada dasarnya bahasa Belanda lebih sukar untuk dipelajari, lagi pula orang-orang Belanda sendiri tidak suka membuka diri bagi orang-orang yang ingin mempelajari kebudayaan Belanda termasuk bahasanya. Belanda juga merupakan sumber utama dalam menimba ilmu bagi kaum pergerakan. Oleh karena itu, komunikasi gagasan kenegaraan pada saat negara Indonesia didirikan banyak mengacu pada bahasa Belanda. Yang terakhir adalah pengaruh bahasa Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia yang selama 3,5 tahun tidak meninggalkan warisan yang dapat bertahan melewati beberapa angkatan. Kata-kata serapan dari bahasa Jepang yang digunakan umumnya bukanlah hasil hubungan bahasa yang pada masa pendudukan, tetapi imbas kekuatan ekonomi dan teknologinya. Sekian dan terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.